berhijab. Banyak yang salah kok. Oh itu Kecantikanmu ini seperti apa nih Kak kemarin? iya, aku kan memang di BA ya sama toko Madinah Arosbaya ya. Ya udah ngepost biasa gitu. Tiba-tiba viral. Dengan dirimu post seperti itu banyak yang bilang wajahmu mirip salah satu dokter kecantikan yaitu Mira Hayati. Iya, gimana nih Kak mungkin dibanding Dari dulu emang juga disama-samain mulu deh sama beliau gitu. Tapi dari kamu ada keinginan buat berhijab gak sih? Masya Allah, tabarakallah banget ya. Ya Allah, Masya Allah, belajar. Tapi nantilah itu. Tapi banyak bisa bilang tuh ada pro kontranya juga dari postingan kamu kemarin dia memakai hijab. Gimana tuh kamu menghadapinya? Apalagi kan bisa dibilang banyaknya julitan juga ya. Nggak ada masalah. Emang begitu kan. Di setiap postingan juga ada, bukan postingan berhijab aja. Kan netizen seperti itu mencoba memposting memakai hijab tersebut ingin menyerupai yang namanya Beda lah itu mah model hijabnya aja beda. Itu benar-benar full, emang benar-benar untuk endorsement, kebutuhan endorsement gitu. Tapi selama ini mungkin Kak, apalagi kan dirimu mulai banyak yang endorse, banyak juga yang ke berbagai acara. Mungkin impact baiknya seperti apa sih Kak? Cuan lah. Simple, jelas. Tapi bisa dibilang menjadi lebih baik juga nggak sih Kak dengan adanya kejadian ini dari kasus kamu membawa berkah juga? Membawa berkah pasti, tapi kan kalau ngomong masalah endorsement itu dari dulu memang aku juga udah selebgram ya Mbak gitu. Cuman sekarang agak lebih rame aja gitu. Alhamdulillah. Perbedaannya seperti apa sih yang maksudnya signifikan gak sih saat kamu sebelum tertimpa kasus ini dan setelah tertimpa kasus ini gitu? Ya lebih dikenal aja sih Mbak. Gimana nih, agak sedikit star syndrome gak sih saat kamu lebih dikenal? Menurut Mbak aku star syndrome enggak? Kalau menurut aku sih enggak ya. Karena sebelumnya aku juga udah pernah viral gitu. Nah, kan banyak banget nih mana setiap apa kegiatan kamu, apa yang kamu pakai langsung jadi viral, langsung jadi banyak mungkin pujian, pro dan kontra lah, hujatan juga. Seperti apa kamu menanggapinya itu semua gitu? Ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu, diterima aja. Apa yang membuat kamu akhirnya terima aja legowo dengan julitan-julitan netizen? Udah biasa, apapun yang diposting, mau itu berhijab, mau lagi ngapain, juga pasti ada pro kontra aja kalau udah tentang Lisa Mariana. Ini untuk endorse pakaian muslim hijab ini apakah baru kali ini atau sebelum-sebelumnya pernah nggak? Udah hampir 1 bulan. Tapi impactnya mungkin setelah dirimu bisa bilang mempromosikan busana muslim ya, daripada busana yang biasa kamu jual kan piyama ya. Mungkin impactnya seperti apa sih Kak? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya lebih banyak peminatnya ketika kamu endorse pakaian muslim atau? Kalau endorse kan bukan usahaku ya. Memang aku full di endorse. Kalau pajamas itu kan memang bisnisku gitu. Jadi ya beda. Gitu. Kak, boleh nggak sih kalau misalnya kita ingin Kakak tunjukkan dikit cara pakai kerudungan gitu, hijabnya yang seperti kemarin ini kan hampir sama nih Kak. Ih, rambutnya udah jangan udah ini. Oh, kecuali di ponytail boleh lah gitu. Kalau mau ada acara lagi ya di sini. Kak, ini kan apalagi kan sempat beredar berita ya kayak terkait dengan gugatan Kakak yang senilai 16 miliar tersebut. Mungkin seperti apa sih nih kalau Kayaknya lebih deh Mbak, bukan 16M. berapa nih Kak? Hah? Lebih 16 ya? Nggak boleh disebutkan di sini. Tapi dengan adanya bisa bilang gugatan tersebut setimpal nggak sih Kak untuk nantinya
biaya untuk Selin juga Kak? No comment, pokoknya itu masalah gugatan 16M. Itu nanti langsung aja ke kuasa hukum aku, karena aku nggak bisa mempublish di sini ya. Neng, apapun yang kamu lakukan pada akhirnya sekarang tuh orang menganggap salah. Mm-mm. Pandangan orang ya. Mm-mm. Sampai gak sih Neng? Atau kamu merasa bahwa Tapi whatever enggak, bodo amat gitu loh. tapi enggak juga loh. Dulu mungkin awal viral iya ya, tapi sekarang lebih, mungkin netizen lebih smart gitu. Jadi kayak 50-50 gitu, nggak ke aku semua hujatan itu gitu loh. Betul. Tapi kamu nggak sempat ngerasa apa sih, down nggak sih bahwa kok kan nggak melulu yang namanya perempuan itu salah gitu. Iya itu, makanya kan awalnya down, tapi sekarang udah enggak. Maksudnya udah enggak lah, udahlah biarin aja. Ada gak yang real nyata support kamu ketemu bisa sabar ya bla bla gitu, ada gak? Banyak justru yang ketemu real yang aku dukung kamu ya bla 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 segala macam gitu. Menjadi power tersendiri gak sih buat kamu? Iya. Dan itu juga bagian dari selain anak ya, itu juga menjadi bagian dari penyemangat kamu. Iya, menjadi apa sih? Jadi ya menjadi penyemangat. Jadi penyemangat untuk kamu yakin kalau kamu memenangkan gugatan ini atau seperti apa? Memenangkan gugatan. Pokoknya kalau masalah gugatan itu aku nggak mau bahas lah di sini gitu. Tapi kamu yakin gak sih? Punya keyakinan gak sih? Iyalah. Kalau memang tidak ada kecurangan dan tidak ada rekayasa atau permainan belakang ya pastinya menang gitu kan. Kan saya sudah berstatement. Kalau misalkan hasil dari tes DNA itu negatif, mah nggak usah repot-repot. Saya bawa koper, tolong borgol tangan saya. Udah, gitu. Dan Tapi kemarin juga pada saat persidangan mediasi dari pihak kuasa hukumnya bilang bahwa nanti seterusnya persidangan selanjutnya PLK tidak akan datang. Nah, saya mau tanya, beliau sibuk apa? Semua orang punya kesibukan, Mbak Mbaya juga punya kesibukan kan? Bener gak? betul. Gitu. Beliau kan sudah sipil. Seharusnya tidak seperti itu dong. Kan dia yang berstatement kan, katanya bermartabat gitu. Ya. Tapi nyatanya mana? Nggak ada. Atau kamu lagi nih, ya udah kalau orang benar itu kan akan siap pasang badan. Kalau orang benar itu pasti akan tampil. Karena Betul. Kalau emang orang nggak ada salah atau apa, ya datang aja kali ya, nggak usah mangkir kan gitu. berarti kamu ketidakadilan ini kan memang merasa ya udah memang merasa mengakui secara langsung bersalah. Menurut mbaknya gimana? Menurut Ngana gimana? Bisa dikatakan Ya bisa jadi, bisa jadi gitu ya. kalau itu nih kan bisa dibilang selama ini sebelum masuk ke persidangan gugatan yang kamu ajukan dari kamu sendiri bahkan seperti tegas kita siap menghadapi. Nah itu makanya, tapi kenapa mangkir terus? Gitu loh. Oke. Liz, Tapi sejauh ini udah ada usaha belum dari kamu buat menemui Pak Erkan sendiri? Ya itu kan kita hadir ke sidang, bermediasi, segalanya itu kan termasuk usaha kan, gitu. Liz, ada hak yang paling penting. Rumah dia deket loh dari PN, kenapa nggak hadir? Kan gitu. Ada hak yang paling penting selain hak anak. Ya, Itu hak yang paling penting pasti. memang iya, emang untuk anak. Hak anak itu nggak ada toleransinya ya. Mm-mm. Tapi kan sampai detik ini ternyata kan tidak ada. Kamu mau perjuangin sampai mana hak anakmu? Titik darah penghabisan. Iya, sampai titik darah penghabis. Anakmu sehat hari ini? Gitu saja. Begitu. Berarti kalau tidak ada titik temu, kamu tidak akan pernah memberitahu anak kamu kalau itu bapaknya. Dosa sih ya sebenarnya, ya dalam Islam dosa ya. Tapi mau gimana ya, ntar aja lah ikutin seiring berjalannya waktu lah gitu. Atau kamu ngerasa gak sih kisah hidup gue kisah sinetron? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau jika Mikir kamu ya, ini melakukan- jawabannya Iya, mikir ya. posisimu akan di posisi yang pasti berat dan bingung ya kan. Satu Iya. sisi ini bapaknya anak, satu sini anak butuh paling tidak harus tahu gitu kan. Pasti kamu di posisi yang dilema nantinya. Pasti kan kalau kayak gitu kan Selin ya juga pasti bakal benci ya. Ya nggak tahu, tanya aja ntar sama Selin kalau Selin udah gede. Mau nggak nemuin bapaknya? Jangan tanya saya. Kamu sendiri mengizinkan nggak ketika tiba-tiba ada sukses datang gitu kan? Nggak tahu. Belum tahu. Ya, mungkin khawatir
Gimana maksudnya? Di ketakutan dirimu terbesar ketika nanti Selin suatu saat menanyakan sosok ayahmu yang sebenarnya. Ada suami saya kok sekarang gitu, ada abang saya gitu, banyak, maksudnya ya bukan banyak bapaknya ya, maksudnya banyak yang bisa diakui sebagai sosok ayah gitu. Kalisa, Kalau misalkan beliau tidak beritikat baik gitu. Kalisa kan ini ada yang mengatakan kalau kamu bisa berdamai tapi syaratnya ada biaya sekolah untuk Selin. Itu benar atau benar? Betul. Seperti apa? Iya. Biaya sekolahnya itu sampai mana dan berapa sih? Ya sampai perguruan tinggi. Anak-anak beliau kok sampai perguruan tinggi? Iya dong. Begitupun sama Selin gitu loh. Selin juga harus mendapatkan hak yang sama. Dan ini sekolah yang terbaik pasti. Betul lah. Luar negeri juga ya Pak? Kalau ngomong ke luar negeri ya nggak tahu, di Indonesia juga banyak sekolah bagus kan gitu. Sampai detik Jejak digital gitu loh. Jadi sebetulnya itu angka kecil ya untuk apa yang sudah kamu rasakan, Iya. psikologis, mental. Iya, mental. Iya kan, apalagi seorang ibu, mental harus sehat. Ini yang dirasakan kan nggak sehat gitu loh. Bahkan ketika Selin nanti beranjak besar, dia buka browser akan tetap ada terlihat. Iya, akan dikaitkan sampai gue mati pun, sampai jadi nenek-nenek. Dan kamu sudah memikirkan hal itu belum? Bagaimana kamu mengcounter atau menamengi Selin untuk nantinya kan suatu saat besar akan bertanya, nanya browsing, wah ini digital, mama begini segala. Gini, kalau masalah itu pasti bakal ada ya. Cuman masih aku pikirin penataan kata-katanya gimana ya yang baik ya, gitu, yang tidak menyakiti anakku kayak gitu. Berarti kamu tetap masih memikirkan ya untuk jejak digital ini biar Iyalah. Selin tetap terjaga mentalnya atau seperti apa? Gitu. Oke.